Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 22404502051 dari kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling komprehensif. Pengertian bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah sebuah program yang memiliki organisasi dengan perencanaan, pembagian, dan pengkoordinasian khusus untuk aktivitas bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat. Menurut Sunario, bimbingan dan konseling komprehensif adalah model yang memposisikan konselor untuk menaruh perhatian penuh kepada seluruh siswa. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling komprehensif. Tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar individu dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyelesaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Adapun fungsi bimbingan dan konseling komprehensif. 1. Fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan, khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasi program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Dan yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Selanjutnya, bidang bimbingan dan konseling komprehensif. 1. Bidang bimbingan akademik, yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah akademik. Yang kedua, bidang bimbingan sosial pribadi, merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah sosial pribadi. Dan yang ketiga, bidang bimbingan karir, yaitu bidang untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir. Selanjutnya, komponen program bimbingan dan konseling komprehensif. 1. Layanan dasar bimbingan dan konseling. Layanan dasar bimbingan dan konseling diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, layanan responsif bimbingan dan konseling merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses penyampaian tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, layanan perencanaan individual
diartikan sebagai proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang. Dan yang keempat, layanan dukungan sistem bimbingan dan konseling merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan dan secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.